Ardana 94,2 FM Education and Music Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan dengan Hani Zulaiha dan Arina Manasikana di sini aja yang bakal menemani listener semuanya selama 1 jam ke depan. Di edisi kali ini, Minggu 14 Februari 2021, Hanik mau ucapin dulu selamat pagi buat listener semuanya yang udah ngepasin frekuensinya di sini, tentunya di 94,2 FM. Semoga sehat selalu, tetap semangat, jaga imun, jaga iman, dan semoga apa yang diimpikan tercapai. Amin. Oke listener semua, kali ini Hanik mau ngomongin soal format siaran, tentunya yang menjadi materi spesial kita hari ini ya. Jadi format siaran yang sesungguhnya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Format siaran menyesuaikan dengan visi dan misi stasiun siaran, sehingga ada semacam tuntutan dari tiap stasiun radio untuk berbeda dengan yang lain atau disebut positioning. Format siaran radio menurut Pringle Star McCaffrey ada 3. Yang pertama ada format music atau radio yang mengedepankan musik-musik atau hiburan. Yang kedua ada format informasi, yaitu radio yang mengedepankan berita atau informasi menjadi sajian utama atau dominan. Kemudian yang ketiga ada format khusus, yaitu radio khusus etnik, agama, dan campuran. Dan selanjutnya listeners, kita akan bacain jenis format radio menurut Michelle C. Cates 1987. Yang pertama ada Adult Contemporary atau disingkat dengan AC, segmen kaum muda dewasa umur 25-50 tahun, berdaya beli tinggi, musik pop masa kini, soft rock dan balada plus informasi. Kemudian yang kedua ada Contemporary Hit Radio atau biasa disingkat dengan CHR atau Top 40 radio segmen pendengar remaja atau anak muda belia usia 20-20 tahun. Lagu-lagu terbaru dan lagu-lagu hit terkini plus tips praktis sebagai informasi. Kemudian yang ketiga ada All News atau All Talk atau disebut sebagai radio berita atau news radio. Sasaran pendengar muda dewasa usia 25-50 tahun. Kemudian yang keempat ada Classic atau Oldies, yaitu radio yang menyiarkan lagu-lagu klasik dan lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa tua usia 35-60 tahun. Apresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu biasanya lebih penting dari lagunya itu sendiri. Selanjutnya ada program tunggal atau lepas. Program tunggal atau lepas yaitu program dan formula acara yang memiliki formula, bentuk, dan syarat-syarat tertentu. Format mata acara disebut juga dengan program, yaitu bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam satu kemasan yang ditujukan kepada khalayak. Masing-masing program biasanya memiliki produser atau presenter sendiri, sehingga format acara berdiri sendiri sebagai sebuah program lepas. Kemudian listeners, ada jenis-jenis program siaran radio. Program bicara yaitu program yang meneguhkan pembicaraan seseorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik, sedang hangat di masyarakat atau polemik dari suatu kebijakan. Yang pertama, ada The Talk atau mimbar yang dilakukan oleh satu orang dengan durasi 15-25 menit. Kemudian yang kedua ada Vox Pop, kependekan dari Vox Populi atau suara rakyat, yaitu pendapat masyarakat di mana saja secara spontan dan acak dengan pertanyaan yang tetap dan terkonsep secara matang. Dalam Vox Populi diperlukan latar belakang suara yang berbeda-beda untuk memunculkan emosi yang kuat. Durasi Vox Populi menarik namun hanya 90 detik, sehingga menjadi acara yang tidak mandiri alias gabungan atau sisipan program musik. Kemudian ada wawancara atau tanya jawab, bisa dibuat di luar atau di dalam studio, biasanya dengan 1 atau 2 lebih tamu. Acara talkshow berdurasi 30-45 menit.
Biasanya juga dibuka dialog interaktif dari pendengar. Kemudian berita. Penyiar hanya membacakan berita sesuai naskah, hanya berupa salam, sapaan, atau pujian di awal dan godaan kecil atau humor di akhir sebagai pesan. Kemudian ada reportase atau laporan pandangan mata tentang sepak bola, lalu lintas di jalan, bisa disiarkan live atau tunda dalam program mandiri atau gabungan. Kemudian ada dokumenter, yaitu program yang menyajikan secara audio dan suatu kejadian yang memiliki nilai dokumenter, yaitu sungguh terjadi atau fakta, tidak biasa, spesifik dan istimewa, juga bermakna atau esensial. Kemudian ada feature radio, yaitu suatu program yang menyajikan secara audio suatu pokok bahasan, satu tema diungkapkan lewat sebagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai atau menganalisis, menyoroti secara kritis, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir ada magazine atau majalah udara. Di dalam majalah udara bisa disajikan dalam mingguan atau bulanan. Di dalamnya bisa terdapat berbagai rubrik, contoh majalah udara radio perempuan, ada rubrik perempuan karir, fashion and mode, pendidikan, kreativitas memasak, kesehatan ibu dan anak, serta ekspresi. Program hiburan musik. Hiburan musik yang menyuguhkan dengan unsur audio yang sudah dikemas dalam CD maupun kaset. Hiburan musik live, baik di studio maupun di luar studio. Musik bisa disesuaikan dengan jenisnya, keroncong, tradisional, pop, rock, dan lain-lain. Program siaran seni tradisi. Seni tradisi bisa merupakan ketoprak, ludruk, wayang, lenong, dan lain-lain. Bisa dilakukan live atau rekaman. Bisa dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Program siaran hiburan sandiwara radio. Sandiwara radio atau Dharma radio adalah suatu cerita yang dimainkan lewat medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan, kejadian dan konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga mencapai klimaksnya, kemudian terjadi penyelesaian. Macamnya ada fragmen radio, yaitu drama radio yang disuguhkan secara pendek, atau cerita pendek yang disuguhkan dalam bentuk audio dengan durasi antara 10-15 menit. Yang kedua ada dokudrama. Adalah cerita drama yang diambil dari kisah nyata atau fakta, dengan penyajian fiksi, dengan diiringi narasi, berdurasi 30 menit. Yang ketiga, sosiodharma. Adalah drama yang bertolak dari suatu fakta atau realitas yang kemudian diolah dengan memberikan tekanan yang sangat sugestif pada faktor yang mendukung pesan untuk mempengaruhi audiens. Contoh, kisah sukses petani dan lain-lain. Yang keempat ada sandiwara radio tunggal atau biasa disebut cerita lepas. Kisah sandiwara radio sekali selesai dengan durasi 60 menit. Yang kelima ada sandiwara radio berseri, biasa disebut juga novela. Program berita radio. Yang pertama ada news bulletin, berisi rangkaian berita-berita terkini, bisa copy, strike news, di berbagai bidang dan lokasi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Berdurasi 30 menit, bisa lebih panjang jika diselingi musik. Yang kedua ada news interest atau insert berita. Berita info aktual bersifat straight news atau voicer. Nah, durasinya ada 2-5 menit. Bisa berupa breaking news atau tiap 1 jam disisipkan pada acara. Yang ketiga ada air magazine atau majalah udara, berisi campuran materi dari strike, wawancara, dan lain-lain.
Terdapat di dalamnya rubik-rubik, bisa berdurasi 1-4 jam. Yang keempat ada talk show, yakni dialog interaktif dengan narasumber. Yang kelima ada discussion, yakni menghadirkan narasumber untuk membahas tema tertentu. Yang keenam ada breaking news, berita yang disajikan dengan mendadak di tengah acara. Yang ketujuh ada features, dan yang kedelapan ada documentary. Selanjutnya proses produksi berita. Yang pertama ada news gathering atau news hunting. Bisa observasi, studi literatur, wawancara, atau pemilihan berita dari koran atau media online oleh produser, program direktur, atau langsung oleh scriptwriter-nya. Yang kedua ada news writing, penulisan ulang oleh scriptwriter atau editor berita. Yang ketiga ada news order, penentuan urutan berita, misalnya politik, ekonomi, dan lain-lain. Dari lokal, regional, nasional, hingga internasional. Yang keempat ada news presentation, yakni penyajian berita oleh penyiar pada pembaca berita, atau biasa kita sebut news presenter, dengan gaya bercerita, yaitu menuturkan peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan, atau membaca berita tapi terkesan tidak membaca. Nah, di slide selanjutnya itu ada alur proses produksi berita radio. Ada juga contoh struktur organisasi stasiun radio. Oke listeners, sudah 1 jam kami menemani ruang dengar Anda. Makasih banget buat listener semuanya yang udah stay tune dari jam 9 hingga jam 10. Dan makasih juga buat yang udah request lagu dan yang udah dengerin materi hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyiaran tadi. Jangan lupa juga buat dengerin Ardana setiap hari Jumat sampai Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi. Dan sekarang saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.